manfaat ya. Mas Misranto dulu punya apa namanya? BB apa namanya dia? Mas Misranto masih ada nggak BB-nya ya? Ya kan? Susah kan bertanya kan? Ternyata lebih susah ini ya. Lebih mudah jadi pemateri daripada pendengar ternyata ya. Atau ini Pak, saya sebenarnya malah punya pertanyaan sendiri juga Pak. Pengen diskusi. Nggak apa-apa. Protes juga boleh. Nah, jadi pengalaman saya itu Pak, kan tadi cukup banyak salah satu peluang untuk memperbanyak peluang itu dengan networking gitu. Nah, mungkin kita sudah mencoba untuk memperbanyak networking, tapi ketika kita berada di lingkungan yang banyak orangnya gitu ya, kita itu enggak pede, misalnya mau ngajak ngobrol itu udah misal di depan Pak Sandi misalnya atau di depan Pak Anies, tapi kita masih kurang yakin gitu, nggak pede untuk ngobrol atau mungkin membuka pembicaraan dan sebagainya. Itu kalau misalnya tips-tips untuk seperti itu gimana Pak? Jadi udah nyebur terus, pede aja udah, nyebur aja nggak masalah, ngomong salah nggak masalah, namanya orang belajar kan. Jadi saya itu punya mentor ya, saya dulu suka belajar ya, saya itu mungkin salah satu orang yang agak suka jalan gitu, misalnya gini, saya di Jakarta, kemudian ada salah satu orang yang pinter di dalam menurut saya itu dia sudah bikin IPO perusahaan, tinggal di Serpong. Saya minta waktu sama beliau, Mas, saya mau ini dong, mau sharing, boleh nggak mau sharing? Saya mau diskusi nih gitu. Ya udah ke rumah ya. Oh siap, ngomong siap dulu gitu. Di mana? Di Serpong. Siap gitu. Pakai kapan? Nanti saya lupa. Hari Sabtu atau hari Minggu saya lupa. Itu ya, nanti jam 7 pagi. Dari Jakarta ke Serpong 7 pagi, padahal itu sekitar sejam lebih gitu. Ya udah, dari pagi dalang aja ke sana. Ini salah satu gitu. Kenapa? Karena kita ingin tadi kesungguhan itu menjadi bagian penting untuk kita itu pengen dapat ilmu sana gitu. Terus yang kedua itu saya pernah belajar juga di Bintaro waktu ini. Waktu itu di Bintaro. Saya tanya, Bang, saya mau ketemu abang nih. Oh, ada yang ingin didiskusikan. Ya udah, ke Bintaro. Oh siap, kapan Bang? Kapan lu siap Bang? Ya udah, nanti jam 10 malam gitu. Jakarta ke Bintaro sama gitu, jam 10 malam. Jadi kita nunggu ke rumahnya jam 10 malam. Nah, itu Bintaro. Nah, ada satu lagi, ada yang kedua, ini belum satu lagi. Ada 4, mungkin contohnya 4 aja, yang lainnya gini. Saya pengen ketemu, saya pengen diskusi. Oh, nggak apa, datang aja, kawan ketemu. Oh, ke sini. Yaudah, nanti ke Bandung gitu. Ayo ke Bandung. Itu waktu cuma 2 jam ke Bandung. Ya udah kita ke Bandung sana, PP, udah naik mobil ya cukup lah gitu. Nah, yang lebih gawat lagi Nah, ini lebih satu, bukan gawat sih. Ini menjadi mudah-mudahan memberikan semangat buat kita semuanya. Saya pengen ketemu sama mentor saya ini. Saya pengen ketemu dong gitu. Ayo ketemu. Yaudah gini aja ya. Ke Surabaya ya. Oh ya, siap. Nah, Surabaya itu. Jadi jam 10 saya tunggu di Surabaya. Gitu. Ya udah, kirain tuh di Surabaya itu mau banyak ngomong ya. Jadi pagi-pagi habis subuh saya langsung ke Halim. Dari Halim saya naik pesawat ke Surabaya. Sampai sana di hotel itu jam setengah 10. Habis itu ketemu sampai jam 10. Jam 10 ternyata beliau ada acara, kemudian ngobrol 1,5 jam. Anda bayangin 1,5 jam, habis itu bilang gini, sudah selesai ya, saya mau lanjutkan ini, kalau nanti mau masih Surabaya silakan, mau pulang juga nggak apa-apa gitu. jadi saya itu satu ketika itu sana gitu. Artinya tadi Mas Fauzan yang menanyakan seperti itu, sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan kapasitas kita, ya nggak apa-apa. Paling kan salah ngomong kan nggak dimarahin kan, nggak mungkin temeleng juga gitu, ngomong aja gitu, dengerin aja gitu, nggak ada masalah gitu. Karena kalau salah ngomong kan jadi lucu juga kan, bagus lah kalau lucu kan kita bisa tambah
ice breaking lah gitu ya. Gitu. Baik. Nah akhirnya begitu Mas, udah ngomong aja nggak apa-apa. Pak saya mau nanya malu Pak, ya nggak apa-apa mau nanya malu, ketawa juga kan gitu. Udah gitu aja. Udah. Semangat aja, positif thinking aja mereka juga ini kok. Karena orang-orang seperti itu ternyata apa namanya suka diajak diskusi, suka. Kadang waktunya aja yang kadang mereka susah waktunya gitu. Gitu Mas Yan kira-kira. Ya. Nah, itu mungkin ya berarti yang penting itu kita berani dulu aja ya. Langsung. Pokoknya yang penting wani piro. Monggo untuk yang mungkin yang lainnya mau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan. Aku pengen dengar Ustadz Zain sama Ustadz Sugi. Ada Mas Nabila itu. Siapa Nabila itu lagi atau perempuan dia? Ivan apa itu Mas Nabila itu? Nabila siapa Nabila? Mungkin nggak di mute itu, mungkin ada mau sampaikan. Saya lebih suka dikritik sebenarnya kalau ditanya jawabnya susah. Jawabnya ala kadarnya, bukan ini. Pak Urip, silakan Pak Urip. Saya pengen dengar Pak Urip berbicara. Nah, ini dia, ya Allah. Ini Ustadz saya, ini Ustadz Urip Sugiwo, ini Ustadz Zain itu. Ini dua Ustadz semuanya nih. Udah, ini kalau beliau udah datang kayaknya saya matikan awalnya kamera saya karena saya bukan apanya. Bukan siapa-siapa lagi. Ini orang yang salah satu dari salah dua yang sangat berjasa terhadap apanya kondisi sekarang. Kalau gini saya melihat kepribadian Pak Heri Marjanto itu Mas Fauzan. Beliau itu orangnya nekat orangnya. Memang kelebihan beliau itu nekat. Jadi kalau dimintai tolong sesuatu bisa nggak bisa lah gitu ya. Kalau suruh nyari sesuatu bisa nggak tahu pokoknya cari aja. Nah itu karakternya Mas Heri. Itu dari saya kenal sampai sekarang itu. Makanya kalau itu dipelihara oleh Pak Heri, ya kayaknya sih rezekinya naik terus tuh kayak Pak Heri. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Itu saja kalau doa kita aminkan, insya Allah kabul, insya Allah. Tapi nanti kalau yang doa yang lebih manjur Pak Urip nanti. Coba Pak Urip. Iya. Pak Urip. Aduh ini Syah ini. Mas Heri nekat tuh yang ngomong lebih nekat lagi. Ini reunian ya Allah, saya tuh kadang kangen banget ketemu gitu. Cuma ya Allah satukan di dalam wajah-wajah di layar aja sekarang. Ustaz Heri nih semakin tinggi kayak padi aja, semakin pengalaman, tapi tetap aduh istiqomahnya insyaallah. Udah bisa dikembangkan di daerah Banyumas nih, Purwokerto. Oke. Jadi gini, saya mungkin akan saya sampaikan ini peluang-peluang aja kali ya sekarang ya, peluang contohnya gini di Purwokerto. Mas Pak Heri sebelum disampaikan saya ini dulu minta waktu sebentar. Jadi itu yang namanya Salman tuh anak saya yang kedua di Malang itu, sengaja saya undang biar masuk ke sini. Oke. Nah, jadi dia sedang nyusun skripsi di UMM Malang. Cuma anak saya ini pengen wirausaha gitu, makanya saya minta ikut di acaranya Al-Mahsar yang pembicaranya Pak Heri Marjanto. Oh, insyaallah. Itu anak saya itu yang ini. Iya. Nah, saya ngomong, kalau ngomong anak lucu nih. Terus saya jadi saya anak yang udah lulus kuliah 2 nih. Pertama kali saya ngomong jadi mungkin nanti jadi contoh tapi jangan buat contoh karena antara benar atau tidak saya nggak tahu juga, nekat tadi mungkin ya. Jadi dia dapat undangan di SDT Tekstil, ditanya, Bi, kalau misalkan aku diundang sini, aku mau di SDT Tekstil atau nyari yang bonafit gitu. Aku jawab begini, nggak peduli yang bonafit, nggak peduli bonafit boleh nggak masalah. Yang penting jadi ketua BEM aku gitu. Oh gitu, apa gitu. Akhirnya apa? Dia nggak ngambil yang lainnya, udah di SDT Tekstil dan akhirnya jadi ketua BEM. Itu yang pertama, yang pertama. Yang kedua sama. Yang kedua, aku mau kuliah nih, dapat undangan di sini. Kira-kira mau yang bonafit atau enggak?
saya sih nggak terlalu peduli yang purnama atau enggak, yang penting menjadi ketua BEM. Yang kedua ketua BEM lagi gitu. jadi ketua BEM dua-duanya, dan saya kan udah lulus dua-duanya gitu. Nah akhirnya itu pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan gitu. Nah oke, saya mendengar Pak Urip tadi ya. Pak Urip tadi sebetulnya kalau kita bicara pengembangan sebenarnya lebih kepada jejaring ya. Contohnya gini, HMI muda itu baru terbentuk sekarang ini, baru bulan Februari kemarin gitu ya, belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan. Nah sekarang baru pengembangan untuk organisasi di luar gitu. Nah kalau misalkan nanti dari kawan-kawan sekalian itu ternyata, ntar saya cek dulu apakah di daerah mana yang belum ada HMI mudanya. Nah itu bagus tuh, karena apa? Kalau dia di bawah 45 tahun, nanti dia ada ada 30 pengurusnya, nanti bisa dilantik tuh jadi HMI muda gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi HMI muda di sana, dia bisa audiensi nanti kepada bupati atau dengan dinas-dinas itu bisa itu. Nah, kira begitu. Nah, ini mungkin salah satu peluang aja yang gitu ya saya sampaikan. Yang lainnya mungkin nanti kita banyak bincang lah gitu. Kira begitu ya. Gitu, Mas. Pak Urip gitu, Pak Urip. Siap. Ya. Lanjut, Mas. Siap, monggo yang lainnya silakan. Pak Urip itu ya Allah, saya kangen dengan menduan ya. Menduan ya bagaimana? Rumahnya di Jalan Sudirman. Sopo itu. Salah. Pak Urip ya? Menduan bukan ya? Oh, Purwokerto. baca di Banyumas. Oh, Banyumas ya? Pak Urip bukannya ini ya? Bukannya di Purwokerto ya dulu ya, rumah? Kabupatennya Banyumas. Oh, Kabupaten Banyumas. Oke. Monggo, gimana? Sampai Oke. Lanjut Mas Fauzan, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya, monggo yang ingin ada sesuatu yang diprotes mungkin. Oh, setuju. Protes. Kalau saya terima ya saya terima, kalau nggak saya keluar. Tapi jangan khawatir. Namanya orang kadang bisnis kita kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kadang juga melebihi apa yang kita harapkan juga gitu. Ya udah begitulah namanya naik turun ya. Enggak apa-apa. Biasalah gitu, Mas. Enggak perlu dibuat. Kalau nanti pikir malah stres nanti. Mau kerja bingung, mau bisnis takut. Ada susah itu. Udah mendingan bisnis atau kerja aja. Atau dua-duanya, Pak? Nah, dua-duanya. Itu bagus dua-duanya. Gitu. Yeah. Nah, mungkin yang punya pengalaman bisnis itu. Mas Agung Meta. Assalamualaikum. Salam. Mas Heri, bagaimana kabar? Waduh, ini ketemunya kita di sini. Wajahnya kelihatan dong, Mas Agung. Sorry, sedang nyetir saya sambil nyetir. Oh iya, lanjut. Ya. Sorry ini, waduh. Kacamata bukan ya? Kacamata, iya dulu enggak, sekarang kacamata. Oh, iya. Gimana Mas Agung? Orang sipil. Aduh, jadi saya sedang ini. Jadi kebetulan ya sekarang saya bikin perusahaan sama teman-teman Rohis juga nih, ada Hamdun Mahmudi sama Khairul Imron, bikin satu perusahaan yang ya kebetulan kalau Hamdun kan akuntansi dulu ya, Imron sipil, kita bikin satu perusahaan konstruksi spesialis gitu kan. Alhamdulillah sudah jalan gitu di Pertamina dan lain-lain lah gitu. Ya jadi gini, kalau yang teman adik yang baru lulus dari Poltek untuk berwirausaha itu ya kalau saya sih memang tujuannya berwirausaha lebih bagus kalau saya ya mana itu ya. Cuma jadi karena saya sudah mengalami usaha itu jatuh, bangun, glosor, berdiri lagi, wah udah kayak gitulah. Jadi yang jelas satu hal buat saya tarik pelajaran, Gusti Allah itu tidak akan pernah pasti memberikan sesuatu ke kita itu jalan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita menganggap saat ini menyakitkan. Nah,
Nah ini yang misalnya kita terbentur dalam satu saat tiba-tiba jatuh jeblok gitu, atau saya pernah melakukan ikut kamar di kontraktor ya saya ya, di kontraktor. Oke, semua sudah, ini teman-teman semua gitu kan, teman-teman semua. Jadi kita ikut lelang gitu kan, lelang nilainya ya cukup fantastis gitu kan, sampai hampir 100 miliaran lah gitu kan. Itu kalau Gusti Allah sudah mengatakan, itu bukan punyamu, gitu kan, maka itu tidak akan pernah yang akan kita ambil. Jatahmu di sana, ya di sana. Nah, ini yang kadang-kadang kalau yang di awal kan, wah pokoknya saya berusaha sesuai dengan tujuan seperti ini, gitu kan. Tapi di dalam kenyataan dalam perjalanan, kalau saya ya, yang pernah saya alami di experience saya itu ya sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, cuma berusaha dan berdoa. Semua diserahkan kepada yang kuasa, kan gitu Mas Heri. Ini yang secara kesimpulan akhirnya itu seperti itu. Pernah jatuh gitu kan, ditipu orang sering. Itu tapi itu jadi mungkin menjadi pelajaran dari teman-teman yang jangan sampai mengalami hal seperti itu gitu. Kadang-kadang kan saya pengen ketemu dengan teman-teman Al-Masyar gitu untuk sharing gitu. Kalau mau berusaha saya akan memberikan pengalaman saya yang pahit gitu kan, pengalaman saya yang pahit supaya tidak dialami oleh saudara-saudara kita yang mau berusaha kan gitu Mas Heri. Oke, luar biasa. Itu kangen. Tapi satu hal benar, networking itu yang saya perusahaan saya nggak ada marketing Mas. Ya. Saya hanya mengandalkan adalah silaturahim. Ya. Itu yang saya utamakan. Jadi dengan andalan saya silaturahim, networking, udah itu aja. Ya memang itu kayak misalnya seperti itu, mau ketemu Pak Anies ya, kalau nggak bisa ketemu spatulannya mana, bener juga gitu kan. Gitu kan, kadang-kadang ya mereka sih sebenarnya kayak pejabat-pejabat yang sudah situ pikirannya mereka banyak gitu kan. Kalau begitu ketemu ya hanya sekilas saja gitu kan. Misalnya kan kemarin ketemu sama Pak Gub tuh, Ariza Patria gitu kan. Ya. Ya udah saya nggak sengaja gitu kan, teman-teman di sana udah main ke balai kota gitu. Ke balai kota sana. Ya udah, lu mau apa? Repot saya ditanya gitu. Lu mau apa? Lu bawa apa? Aduh. Ya kebetulan saya ada program ini, nggak tahu, mudah-mudahan program saya jadi dengan karunya kan, dengan beliaunya gitu. Ya. Nah, tapi paling penting tadi benar, networking itu memang luar biasa. Saya ya itu tadi, saya nggak di kantor saya nggak ada marketing ya silaturahim itu dari teman ke teman, mulut ke mulut kan gitu. Ya alhamdulillah ya sudah berjalan lah kan gitu. Jadi saya juga sama, ada sebagian usaha saya yang nyimpang dari sipil juga gitu kan, jualan sampah saya. Jualan sampah jualan cangkel jagung, bukan jagungnya tapi cangkelnya jagung, seolah saya jual gitu ke Korea, diekspor Korea. Ya seperti itulah yang kadang-kadang ya yang paling penting ya networking gitu. Tapi dalam hal bisnis sih hampir-hampir sama ya. Di kontraktor maupun kebetulan saya di basicnya memang di kontraktor, maupun saya sekarang di trading di agro ya hampir mirip gitu. Saya kira itu mungkin kalau sharing kapan-kapan. Sorry nih sambil nyetir nih. Ya, hati-hati Mas Agung. Ini sharing di kamar sharing lah. Sharingnya luar biasa.
saya jadi diingatkan satu, saya pernah sama Sagung itu, ketika ada kita bisnis kita bermasalah ya. Contohnya begini. Pertama itu saya itu dapat punya mentor itu menyampaikan begini. Jangan takut berbisnis dengan siapapun. Dengan siapapun gitu. Oh, nanti orangnya menipu, nggak usah, jangan takut ditipu juga gitu, nggak masalah gitu. Betul. Jadi yang penting bahwa kita persiapkan diri kita itu bahwa jangan sampai kita itu sampai tertipu. Tetapi kalau ditipu jangan sedih gitu. Karena begini, kita ini kan sebenarnya kan bekerja itu kan untuk investasi ya. Kita mau berbisnis punya modal, itu kan investasi supaya nanti berlipat ganda di dunia kan gitu kan. Nah, sementara dunia itu nanti untuk akhirat kita gitu. Nah, sementara kalau kita berbisnis di dunia ditipu, artinya investasi itu dari akhirat gitu. Jadi nanti di akhirat gitu. Jadi artinya kita udah punya investasi di sana gitu. Memang di dunia rugi, nggak masalah juga gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Sehingga ketika tadi yang the God tadi tidak itu kita pegang, akhirnya kita ketika berbisnis tidak berani kita untuk menipu gitu. Kenapa? Kalau kita menipu, artinya investasi kita di akhir itu kita bermasalah gitu. Artinya investasi tujuan kita yang nanti di akhirat itu juga akan bermasalah gitu. Sehingga kalau kita bisnis, ya udah nggak masalah, bisnis aja gitu. Yang penting, oh ini kira-kira MOU-nya surat perjanjian kerjasamanya, nah kita review nih. Kalau kita kasih notarisnya aja gitu, notaris tolong direview gitu aja kan. Gitu. Jadi kalau misalkan masalah kita misalkan mau berbisnis, ini kira-kira bener nggak, udah jalin aja nggak masalah kok gitu. Udah gitu aja nggak apa-apa gitu, bismillah aja gitu. Kalau rugi hanya di dunia aja gitu, nggak apa-apa gitu. Bismillah gitu mah. Semakin ini semakin pintar gitu. Biasanya teman-teman itu takut dalam langkah pertama itu kalau biasanya ya. Ya. Nah, itu yang perlu di teman-teman alumni itu yang masih ini kadang langkah pertama itu yang agak berat mungkin gitu. Dari itu kenapa gini? Kenapa ada yang platform yang di UKM Forum itu ada namanya sedikit saya menambahkan materi yang ini yang tadi UKM Forum Indonesia yang saya buat itu adalah ada 7 tahapan plus 2 tahapan. 7 tahapan adalah tentang pendaftaran, jadi orang itu harus mendaftarkan ketika ada ini. Kemudian yang kedua pelatihan, supaya orang itu bisa mau berbisnis, mindset-nya benar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pendampingan. Nah, pendampingan itu kalau pelatihan itu butuh coach, kalau pendampingan butuh mentor gitu. Nah, kalau yang ingin berbisnis harus punya mentor. Itu aja. Nah, kalau nggak punya mentor, mohon maaf, mending ntar dulu bisnisnya. Nah, sekarang kalau mau bisnis nyari mentor. Nah, kalau dapat mentor silakan berbisnis. Ini saya simpel aja kalau saya mau bisnis apa nih. Nah, salah satunya kenapa saya mau bisnis pajak dan keuangan karena saya punya mentor Pak Sandi, ya kan? Jadi ya udah saya bisnis itu aja gitu. Ngapain saya orang kalau saya rugi kan dia yang ini nanti saya mentor masa sampai salah gitu. Kira begitu. Jadi kawan-kawan kalau yang mau kerja bisnis silakan bekerja, cari pengalaman. Kalau berbisnis, satu adalah harus tahu tentang apa yang dikerjakan itu, hobi dulu ya. Yang kedua adalah harus punya mentor. Gitu. Itu saran saya buat kawan-kawan sekalian. Dan saya sampai sekarang masih punya mentor. Sampai sekarang. Mentornya langsung dari dekat, Pak? Enggak. Aku dulu pernah ditawarkan ya, ini tapi enggak, entar aja dah. Lanjut. Yang lain. Ini ada ini Pak, Mas Fikri Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan Mas Fikri. Ya ini Pak. Monggo Mas Fikri. Mana Mas Fikri? Iya silakan Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak, tadi baru on cam sekarang. Ya mungkin saya mau sedikit bertanya gitu ya, dan mungkin bisa dari Pak Heri mungkin bisa memberikan saran dan masukan harapannya. Nah jadi alhamdulillah kan kalau untuk yang Yayasan Al-Masyar ini gitu kan, kita kemarin lagi coba-coba buat usaha gitu ya Pak.
usaha angkringan masih gitu ya. Ya, alhamdulillah sih udah berjalan sekitar 3 minggu ya. Udah berjalan hampir 3 minggu gitu. Nah, ya alhamdulillah sih sejauh ini kalau ketika kita mulai usaha gitu ya Pak, itu mungkin ya alhamdulillah masih awal-awal gini masih cukup lumayan lah, masih lancar gitu ya. Cuma mungkin setelah ini nanti kita nggak tahu ke depan apakah masih bisa rame atau enggak gitu ya. Nah mungkin dari Pak Heri punya tips dan trik gitu Pak, kalau terkait membuka usaha ini bisa apa ya bahasanya itu istiqomah gitu, biar apa ya walaupun saat sepi atau saat rame gitu ya kita masih tetap bisa berjalan. Dan mungkin ketika apa ya buka usaha kecil-kecilan kayak gini, bagaimana upaya bisa menarik orang ya, masyarakat itu biar tertarik terhadap apa yang kita jual gitu. Jadi biar nggak seakan-akan ya kalau angkringan hanya sekedar jualan nasi kucing gitu udah selesai. Tapi kira-kira untuk saat ini mangsa pasar seperti apa sih yang harus bisa kita upayakan biar untuk bisnis itu bisa lancar dan bisa sukses gitu Pak. Nah, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Mas Fikri karena bisnis angkringan. Kenapa? 2 tahun yang lalu, nggak nyampe, 1,5 tahun yang lalu, saya ke daerah Bekasi. Itu ada yang jual angkringan, namanya Pak Deyanto namanya. Ya. Jadi Pak Deyanto itu, dia angkringan, kemudian dia bisa beli ruko, itu 2 lantai, kemudian mobilnya Fortuner. Maaf ya, saya datangin ya, saya seakan nggak percaya gitu, saya datang ke sana. Kemudian, Pak Dek, ini kok bisa gede gimana Pak Dek gitu kan, dia di daerah, dia Wonogiri ya, Wonogiri. Jadi ternyata dia kalau datang itu dia yang pertama itu dia punya pelanggan. Pelanggannya itu jauh-jauh, Bekasi. Pelanggannya dari mana? Dari Jakarta, dari Cilengsi, dari Bogor pada ke sana. Karena yang pertama, dia itu punya resep tentang minumannya. Nah, katanya minumannya itu sedap gitu dan memang enak satu minumannya. Yang kedua, ini keunikan ya. Kenapa saya angkringannya ada contoh kasus pas angkringan, makanya saya ucapkan selamat gitu. Karena sampai sekarang 1,5 tahun lalu dia bisa beli ruko 2 lantai, kemudian yang kedua dia punya cabang. Ya angkringan punya cabang. Kembali yang pertama tadi dia punya pelanggan tetap. Pelanggannya apa? Satu, ada orang kadang naik mobil bareng-bareng, naik sepedaan, motor-motoran, mobil-mobilan gitu. Tempat dia memang luas sekali itu. Jadi harus dilihat juga bahwa tempat-tempat yang strategis itu kalau angkringan itu biasanya dia tempatnya tuh memang kalau kita pengen besar ya, itu harus tempatnya yang memang parkirnya luas gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang lucu ini. Si Pak Deyanto ini, itu orang yang datang ke sana itu bikin sendiri, Mas. Jadi kalau misalkan nyeduh teh, bukan teh, misalkan pengen Milo gitu ya, ini ambilnya sendiri, motong, kemudian ngaduk sendiri, itu udah biasa aja gitu. Itu jadi dia tuh orangnya hanya goreng bakwan, goreng itu kan, taruh di situ aja gitu. Saya bilang, Pak De, itu nggak khawatir misalkan diambil, biarin aja lah gitu. Biarin aja gitu. Jadi harus ada keunikan. Ya keunikan di dalam pembimbingan itu. Jadi yang saya amati dan pelajari dari Pak Sandi yang benchmark saya itu, beliau tidak pernah melihat bahwa jenis usahanya itu apa itu enggak, tetapi bahwa peluangnya itu akan besar gitu. Dan ketika Mas Fikri sampaikan angkringan, ya saya ucapkan selamat gitu, karena bisa jadi nanti menjadi orang yang datang dari Bogor, yang datang dari Jakarta itu dia bikin angkringan ke sana, kemudian disuplai sama dia.
Jadi yang biasanya ada itu yang susah itu kan masak koyornya, kemudian ada sate-satean lah gitulah gitu. Nah, itu titipin aja sana gitu. Nah, itu kan sana gitu. Pengembangannya sana gitu. Sampai akhirnya itu kemarin dia punya 20 atau 20 cabang kalau nggak salah. Gitu. Gitu, Mas. Jadi kalau Mas Fikri angkringan, hidup angkringan. Jadi gitu, Mas. Ini motivasi dan saya pernah ke sana gitu. Saya 2 kali ke sana. Sampai saya itu pengen tahu karena saya di UKM itu karena saya di OKOC itu saya ketemu dengan UKM sehingga sering banget saya itu mengamati gitu ya, mengamati kalau bisa sebegitu gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ntar lagi punya Fortuner insya Allah di situ lah gitu. Insya Allah. Kalau sepi nggak sepi mah sekarang udah ada digital ya. Artinya itu di Semarang bukan? Iya Pak, di Semarang. Iya, kalau di Semarang apalagi sekarang lah gitu. Itu kan banyak banyak. Nggak tahu sekarang kampus masih lockdown enggak, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya sudah nggak lockdown, itu kontrakan banyak, udah samperin aja gitu. Take away, waduh, bukan take away, apanya? Kirim apa namanya? Dikirim apa namanya? Delivery. Delivery. Wah, delivery order gitu. Udah fix. 5 menit nyampe, 5 menit nyampe kan gitu. Jadi mudah-mudahan jadi bagian untuk sana. Servis. Jadi harus ada delivery. Jadi bagaimana punya keunikan sendiri. Bahasanya USP ya. Jadi USP itu unique selling proposition. Jadi kita itu punya warung kita punya nilai yang berbeda di antara yang lainnya gitu. Jadi punya keunikan. Nah, ketika punya keunikan, tapi keunikannya positif ya, jangan sampai unik nggak enak, itu nggak laku juga gitu. Tapi maksudnya unik tapi enak gitu. Kalau itu begitu. Kalau unik nggak enak ya nggak laku juga gitu. Punya keunikan. Misalkan servisnya, pelayanannya. Kalau zaman dulu itu ada radio yang jadul disetel gitu kan, wayangan apa ya, itu kan jadi bagian. Kalau sekarang pun diganti dengan kiroati, nah, itu kan menjadi bagian-bagian penting ke sana lah gitu. Atau misalkan beli sate 5 dapat koyor 1, itu kan lucu-lucuan gitu. Tapi itu menjadi bagian supaya orang itu kadang butuh ya. Seperti saya ini kalau gini, kayak tukang cukur aja sebenarnya. Tukang cukur itu kalau kita mau ke tukang cukur itu kadang langganan kan. Kalau mau pindah rame nih, ya udah besok aja datang lagi, nggak mau pindah lagi gitu. Tukang cukur misalkan gitu. Nah, saya di Jakarta ada warung nasi uduk gitu. Kalau malam itu ada nasi uduk gitu kan. Nah, sama juga itu. Kalau di situ ini udah rasanya udah enak gitu. Nah, sama juga. Nah, hadirkan di di tempat angkringan itu adalah yang penting adalah keramahan gitu. Ramah aja. Kalau misalkan mukanya cemberut, ya udah lupakan lah. Makanya orang Cina bilang gitu, kalau nggak bisa senyum jangan buka toko gitu. kalau udah senyum ya udah gitu. Selain sedekah, ya sedekah kan menghadirkan banyak peluang. Itu benar orang Cina gitu. Orang Cina itu benar juga itu. Kalau nggak bisa senyum jangan buka toko. Udah. Nah, rumusnya begitu. Itu Mas Fikri. Sukses lah untuk angkringan, yakin ya, insya Allah. Bismillah. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Kapan-kapan mungkin kalau ke Semarang boleh mampir. Insya Allah. Kalau bisa delivery order, saya pesan dari Jakarta. Oke, silakan. Tadi habis dari Mas Fikri ya. Kebetulan itu Pak, salah satu cikal bakal dari Al-Mazhar juga itu bisa melahirkan angkringan itu. Keren insya Allah. Ini kalau memang bapak-bapak alumni, Mas Mbak gitu ya, mau main ke Semarang bisa ke angkringan ini. Itu di mana angkringannya? Di mana tempatnya? Pasnya, Mas? Mula Warman, Jalan Mula Warman. Aku nggak tahu-taunya Segar Bencah itu. Oh, sebelumnya Segar Bencah. Nah, Oke. Jadi ya itu. Nanti sudah ada di map Pak, bisa langsung di. Nah, itu keren kan, teknologi harus dimainkan, insya Allah itu. Yeah. Oke, pokoknya jangan sampai dengan teknologi aja. Harus. Ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau
diskusikan. Ini Mas Nurul. Monggo Mas Nurul. Terima kasih Mas Jaki kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Nurul dari teknik mesin juga Pak, maintenance. Sama Mas. Nanti paling juga bikin perusahaan yang lain. Gimana lanjut Mas? Enggak Mas. Ini saya tuh tentang dunia jual beli gitu ya Pak. Sehingga sekarang tuh saya kerjanya juga di perusahaan yang bergerak di penjualan alat-alat teknik seperti itu. Ya. Dan saya juga punya cita-cita punya bisnis ekspor impor gitu seperti Pak Agung ya tadi ya. Ya. Mungkin itu. Dan mungkin istilahnya kasih tips biar jadi seorang marketing yang bagus, gimana caranya mendekati customer biar customer itu bisa terbawa dengan cara marketing kita gitu. Terus kemudian pada Pak Agung tadi kan katanya Google jagung ke Korea ya. Kalau boleh saya tahu itu prosesnya gimana caranya buat cari buyer, terus pengirimannya gimana sih Pak? Soalnya di gambaran kebanyakan ekspor tuh ini ribet loh, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, saya jawab dulu habis itu Mas Agung ya, karena Mas Agung udah ekspor. Jadi yang pertama gini, marketing. Jadi dulu saya pertama kali kerja dari Semarang kerja di United Tractor, UT, jadi UT. Ya. Habis itu 6 bulan dari training, kemudian mau ditempatkan di Samarinda. Tapi kata guru saya ada binaan istrinya katanya mau nikah gitu katanya gitu. Akhirnya saya bilang gini, ini kenapa nanti menyangkut dengan Mas Nurul, jawabannya Mas Nurul tadi nanti ya. Ini karena nyambung itu. Jadi akhirnya apa? Bilang gini, kamu bisa nggak nyari kerja di Jakarta? Oh bisa lah gitu, yang gitu. Masih muda ya semuanya bisa-bisa aja gitu. Untuk kata Ustaz Jen tadi, Pak Jen tadi. Akhirnya udah saya keluar kerja, dan kerja waktu itu saya kerja di Servitama Era Tulsindo. Nah nih, saya masih PT Servitama Era Tulsindo, Mas. Itu perusahaan tooling. Gerinda, kemudian ada baut, ada besi apa Pak Hati lah gitu. Kan saya teknik mesin, jadi saya harus jualan juga gitu. Tooling juga sana. Tuh. Nah, kerja 2 bulan, akhirnya kita nikah, habis itu sebulan berikutnya dipecat. Gitu kira-kira. Dipecat gara-garanya apa? Gara-garanya nggak dapat order. Itu Mas, nggak dapat order. Akhirnya saya kerja, ada di sini ada Mas Hisam, mungkin alumni kakak kelas saya itu Mas Hisam ditarik jadi kerja di sana jadi supervisor. Kerja di pabrik lagi gitu. Tetapi pada saat saya kerja di supervisor, saya itu masih menyimpan dendam itu dengan PT Servitama Era Tulsindo itu. Karena apa? Dia berani mencat saya jadi marketing gitu. Gitu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan bahwa saya itu hampir setiap bulan habis gajian saya pergi ke Gramedia, Mas. Ke Gramedia saya 2 jam, hampir 2 jam, sejam 2 jam lah sana itu baca buku tentang marketing. Kemudian beli 1. Bulan lagi baca buku marketing lagi di sana, habis itu 1 kita beli gitu. Baca 2 buku, 1 di ini. Jadi keinginan rasa-rasa tadi jadi marketing itu dipecat itu ternyata memotivasi jadi seorang marketing gitu. Sampai akhirnya kita ada kawan saya itu dia mau bikin perusahaan, ngajak sama saya, aku mau bikin perusahaan nih gitu, mau nggak gabung? Aku mau, tapi ini jadi marketing gitu. Jadi marketing gitu. Akhirnya jadi marketing di situ. Ya jadi marketing gitu. Jadi marketing, alhamdulillah dalam 2 tahun jadi top salesman di situ. Terus gitu.
Jadi gitu. Jadi menjadi motivasi pada saat kita termotivasi karena ingin membuktikan bahwa saya mampu untuk berjualan semuanya gitu. Padahal yang saya jual adalah itu tentang panel listrik. Nah, itu ya kan, panel listrik. Kapasitor bank di situ. Kemudian ada dari banyak PT Omron yang lainnya itu panel LVMDB gitu. Nah, itu padahal itu bukan bagian kita gitu. Kontraktor saya nggak tahu, ya ABB begitulah gitu. Siemens bahasanya gitu. Padahal itu bukan bagian kita. Orang listrik mestinya kan gitu. Tetapi karena motivasi kita ingin berjualan tadi, bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya itu mampu menjadi seorang marketing yang bagus, akhirnya bisa juga. Saya kira motivasi, Mas Nurul. Jadi motivasi menjadi marketing bagus, motivasi itu. Sama banyak baca buku. Saya banyak baca buku sama ini. Dulu saya banyak baca buku. Jadi beli buku satu, bacanya 2 buku. Jadi untung banyak gitu waktu di Gramedia. Mohon maaf, terima kasih Gramedia itu. Itu mungkin cara-cara berhemat kita. Dan saya kira juga kawan-kawan yang di sini, yang masih kuliah mungkin ya, itu bagus juga itu. Kalau misalkan dia itu sekarang berhemat itu, main di sana, ya kan buku banyak yang dibuka sih kan, udah pergi gitu. Ya ada gitu. Saya kira itu bagian penting. Kita beli buku yang tipis itu harganya gitu. Selanjutnya Mas Nurul nanti Mas Agung Mita tadi ada pertanyaan itu pengen diekspor di mana gitu. Nah, kalau pengen saya sampaikan Mas Nurul, kalau pengen itu nanti ekspor ya, belajar sama Sagung gitu. Nah, itu boleh itu. Hanya sudah tahu tahapannya. Nah, kira begitu. Jadi itulah fungsinya mentor. Silakan Mas Agung, Mas Agung Mita. Mas Agung Mita masih ini. Jadi Mas Nurul kira gitu. Ini Mas Agung, silakan Mas Agung. Ya. Ini sambil nyetir nih, sorry nih. Ya. Jadi memang salah satu usaha saya itu di ekspor itu kan sebetulnya kan kalau di sini jagung itu kan hampir tidak ada harganya ya. Nah, saya coba untuk kebetulan ya tadi kembali lagi ke networking gitu kan. Kebetulan ada rekan saya orang Korea gitu kan. Ya, dia membuat jaringan di Korea. Saya masuk ke Ciljedang yang di Korea sana, sama satu lagi itu ke namanya Dodo Bayo. Dodo Bayo itu salah satu perusahaan cukup besar lah untuk agro yang ada di Korea. Kalau dia sorry nih, sebentar tak parkir dulu sebentar nih. Ya lama nggak apa-apa, tapi nanti matiin tuh. Sebentar. Jadi janggal jagung itu dipakai di sana yang pertama itu untuk pakan ternak, satu lagi untuk media jamur. Ya, mereka tidak ngambil, sebenarnya produksi jagung terbesar di dunia dari Amerika, cuma mereka nggak ngambil dari sana karena katanya di sana sudah berubah dari DNA-nya ya. Jadi kalau buat jamur nanti DNA jamur juga akan berubah. Cina juga penghasil jagung terbesar juga, cuma dari segi politis mereka nggak akan ngambil dari Cina, gitu. Nggak ada nilai politisnya di situ. Sehingga walaupun jauh mereka ngambil dari Indonesia, gitu. Nah, ya memang yang menjadi ujung tombak marketingnya itu memang saya dari Korea. Jadi saya kan satu perusahaan namanya Agro Inkorina Mandiri, Agro Indonesia Korea Mandiri, ya gitu kan. Ini join dengan orang Korea saya sebagai marketingnya gitu. Kalau ekspor ya standarnya ekspor biasalah, prosedur ekspor ya. Kebetulan yang kita ekspor ini agro, jadi ada karantina juga datang biasanya kalau mau kita ekspor untuk staffing gitu kan. Cuma sekarang ini kan pandemi ini sebetulnya permintaannya banyak gitu kan. Cuma vessel untuk kontainernya ini yang menjadi naik gitu. Saya besok staffing itu mungkin tanggal 15 besok staffing. Harga
tahun kemarin itu masih 250 US untuk biaya transport. Sekarang udah melonjak menjadi 1.050 kalau nggak salah. Tanjung Perak Kuangjong itu. Nah itu sehingga mungkin saya akan menyetop dulu lah kalau belum, masih harganya tinggi sekali nih Mas. Apa lonjakannya sampai 4 kali lipat ya untuk biaya ekspornya ini. Jadi kalau kita mau ekspor ya yang jelas kita harus punya market atau network yang di negara tersebut gitu. Nah, sebetulnya kalau kita tidak punya network yang ada di Korea, dan di Indonesia pun sebetulnya banyak seperti agent-agent agent yang misalnya dari Jepang. Jepang itu biasanya punya agent yang ada di sini itu untuk beberapa komoditi untuk diekspor ke sana sebagai apa ya, tradernya ya, gitu. Itu biasanya ada, gitu. Cuma ya memang kita kalau ekspor itu speknya harus benar-benar tidak boleh salah gitu. Kalau karena berat resikonya kan ada CBAC nanti kalau barang kita ditolak tidak sesuai dengan sampel gitu. Tapi yang kembali lagi yang paling penting adalah mengenai networking tadi Mas. Yang kalau yang saya ini ya sekarang ini ya, saya kira itu ininya pengalaman saya Mas. Mas Agung, itu keren banget tuh. Mas Nurul nanti kalau itu harus belajar sama Mas Agung. Serius, jadi harus punya mentor. Sharing aja. Jangan sampai salah. Sharingnya gitu. Saya juga pengen ekspor tapi belum bisa. Nanti saya akan belajar sama Mas Agung. Saya harus belajar sama Mas Agung. Kebetulan ya itu, saya coba masuk ke pasar Jepang itu susah. Saya ini nyoba masuk kopi, Mas. Saya coba pasar kopi Robusta Temanggung. Nah, saya masuk ke Korea tahap 1, 2, 3 selalu gagal di cup test. Cup test itu kan udah final dan sifatnya subjektif ya. Itu gagal. Ke Taiwan kemarin juga gagal saya. Di cup test saya nggak ngerti. Apa nggak enak kopi Temanggung gitu loh. Saya nggak ngerti juga. Atau ada mafia, kayaknya kecenderungan ada mafia. Temanggung itu ada namanya di Kali Anggrek ya Mas ya? Itu hampir dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Temanggung itu ada Kali Anggrek ya Mas ya? Apanya Mas? Di Temanggung itu ada namanya Kali Anggrek ya? Kali Anggrek Temanggung. Kali Anggrek itu Magelang. Oh Magelang ya? Ya Magelang itu bagus tuh, ada kopi ya. Bagus itu Kali Anggrek itu katanya. Cuma kok kopi Temanggung kok kayaknya sedang agak nggak tahu, saya kan dari Temanggung ya, cuma masukan ke sana kok agak susah. Kalau Temanggung katanya enak mbako Mas. Ya. Bakunya sudah mulai jatuh sekarang gitu tembakau itu. Ya, kalau mbako itu nggak enak dirokok, nggak boleh. Yang itu diserok, penting katanya. Sorry Mas, saya mau pindah ke laptop dulu nih, sebentar ke laptop dulu baru sampai rumah nih. Siap, lanjut. Ya. Terima kasih Mas Agung ya. Nanti share, Mas saya boleh Mas Agung nanti share bagaimana cara ekspor itu, boleh juga tuh, cakep itu. Siap, ya Mas, kita sharing bareng lah. Iya. Ini sesuatu banget itu. Oh iya Pak, itu mungkin dari Mas Nurul gitu. Jadi ada tips trik. Termasuk tadi kembali lagi ya ke kalau perlu mencari mentor juga gitu. Mungkin ini ada Pak Agung itu bisa jadi mentor gitu. Iya, semuanya bisa jadi mentor sih sebenarnya sih. Oh ya. Iya. Ini Mas Ranto juga ini bisa nih. Mas Ranto cuma tadi diem aja ini biar aja. Dia guru saya nih. Pak, terkait dengan tadi kan ada beberapa referensi kopi. Kebetulan di angkringan sini kan ada Pak, kopi Temanggung juga. Ya. Lah, tapi kan kita pengen coba punya unique selling
preposition ya. Ya. Salah satunya kemarin rencana awal itu dari angkringan. Itu pengennya ini Pak, buat khasnya itu rempah ya. dan kopi asli lokal gitu. Ya. Nah, cuman kan kalau kopi asli itu kadang apa ya, jarang orang kenal, jarang orang tahu. Kalau dia nggak memang kopi banget itu, nah akhirnya kalau ke pasar itu malah lebih susah daripada minuman saset gitu. Itu kalau responnya kayak gitu gimana? Ya, kalau minuman saset kan itu umum, semua angkringan ada, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu ada namanya kopi gunting sama kopi roasting. Jadi orang biasanya cuma gitu. Kalau kopi digunting, ya itu murah, roasting mahal kan gitu. Nah, tinggal kelasnya di mana gitu. Mau kalau gunting nggak akan bisa ngalahkan harga kopi kapal api gitu. Kalau kopi roasting pasti harganya lebih tinggi. Nah, dulu nih, tapi belum kejadian karena salah satu keunikan yang kemarin kita tawarkan sama kawan saya adalah ya udah kita bikin di tengah-tengah saja harganya. Sama digunting itu harganya lebih mahal, di roasting lebih murah gitu. Nah, sarannya apa? Dikasih apa namanya? Muk apa namanya, Mas? Tempatnya apa namanya? Tempat kopi apa? Nah, cangkir itu gitu. Jadi kita jual cangkirnya seolah-olah dia itu bukan kopi murahan gitu. Kemudian kalau yang masalah kopi yang hitam biasa, udah. Kadang kita juga nggak bisa membedakan, sekarang ini juga bingung juga misalkan kopi americano kayak kopi apa, sama aja gitu. Mungkin lidah saya nggak jelas ya. Jadi yang penting branding sebetulnya. Kalau saya lihat brandingnya sih. Kalau kita brandingnya kuat ya percaya aja gitu. Omongan aja gitu. Nah, oke, saya ini waktu tinggal 12 menit lagi ya. Saya akan ceritakan satu kasus. Nanti ini kasus studi kasus yang mudah-mudahan nanti bisa bagaimana kita membranding produk kita itu cara branding gitu. Jadi ketika ini saya lupa produknya apa, mereknya apa lupa, tetapi ini produk antena ya. Antena ini sebut saja namanya ABC. Jadi pengusaha antena ini pengen menguasai tentang antena yang di daerah Jakarta. Yang dilakukan dia bikin 3 tim nih. Yang pertama adalah tim yang dia itu ini bahasa itu mencari tahu apa ya? Mencari tahu aja ini. Tukang nanya nih. Satu tim itu 3 orang, dia tak ke glodok. Jadi kok ada nggak kopi jadi apa ya? Kok ada nggak itu antena ABC gitu? Oh nggak ada. Lagi muter lagi itu. Ada nggak kopi lagi? Ada nggak ini apa antena ABC gitu? Nggak ada gitu. Kemudian Pak ada nggak ini? Tanya itu muter. 3 orang itu muter tuh. Nggak ada. Besok nanya lagi tuh 2 kali dia nanya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Kemudian yang kedua itu nawarin. Oh mohon maaf saya salah. Yang pertama adalah dia satu orang menawarkan dulu antena dulu. Dia tim pertama itu nawarin ini antena ABC, muter gitu, nggak ada yang beli, udah. Nah yang kedua baru tadi nanya tadi, habis itu nggak ada, kan nggak terkenal kan? Dia enggak. Yang kedua itu nanya dulu, loh kok nanya ya? Padahal kemarin ada nawarin gitu kan? Nah ya waktu pertama kali itu dia udah ngasih brosur tuh, diundang ceritanya, diundang. Oh ntar kok baru banyak pesanan kok gitu. Ntar ya besok deh minggu depan gitu. Jadi nggak langsung disambut ntar minggu depan gitu. Nah kemudian minggu depan datanglah gitu. Nah tim yang pertama kali muter lagi tuh, yang kedua muter lagi, nanya lagi ada nggak? Belum ada, semakin tuh. Ini perasaan antenanya ramai banget gitu. Nah kemudian dari yang produsen pertama ini udah mulai pakai media. Dia pakai media disebarkan bahwa akan sudah ada produksi antena yang sangat gini keunggulan disebutin tuh habis itu. Padahal mungkin ya sama aja yang lainnya. Nah habis itu kemudian ketika yang ketiga bahwa
Udah, konsinyasi aja ya, konsinyasi tuh. Nah, konsinyasi udah dibeli nggak banyak, hanya 5-6 toko aja. Yang tadi pertama, yang kedua kali tadi yang ketika nanya itu datang lagi ke sana. Dibeli tuh. Berapa nih? Dibeli tuh. Dibeli. Nah, itu rame itu. Di Glodok itu satu, dibeli rame itu. Wah, ini ABC keren banget nih antenanya gitu. Ya udah, akhirnya sudah menjadi bagian di dalam terframing di situ bahwa antena ABC itu antena yang keren, yang laris, yang luar biasa gitu. Padahal yang nawarin dia, yang nanya dia, yang beli dia gitu. Modalnya adalah 3 tim tadi muter doang gitu. Sama media atau media massa itu. Nah, habis itu terframing bagus, sudah selesai kan? Udah, orang pada beli sama dia aja gitu. Ya udah, karena framing udah bagus, orang Cina ketika nanya gimana? Oh, itu bagus itu loh. Yang ini aja, yang ini aja. Ya udah, kan dia marginnya tinggi. Ya udah, ambil aja begitu. Nah, kira-kira begitu. Ketika membuat kopi tadi, kawan-kawan sekalian mungkin salah satunya harus membuat cara-cara yang strategi marketing saya kira ya, itu bahasanya kalau licik sih nggak licik juga sih ya, karena boleh-boleh juga kan gitu kan. Jadi maksudnya kita membuat strategi branding sebenarnya. Kalau kopinya seperti ini ya udahlah gitu. Kita wah keren banget kopi baru nih gitu. Padahal nggak dimunculin tuh. Kopi mereknya hitam abu-abu gitu. Udah nggak dia gitu. Nggak ada itu. Atau namanya kopi mas-mas gitu. Ya udah nggak keluarin dulu, tapi framing udah ada. Orang beli nggak ada, orang belum muncul gitu kan. Ketika udah muncul ya udah gitu. Habis kita beli, wah enak banget ya. Udah ikut enak banget gitu. Nah, framingnya muncul. Saya kira kawan-kawan sekalian salah satu strategi dalam kita memframing membuat kita menjual produk baru harus dipersiapkan dulu ya strateginya gitu. Jangan sampai ketika produksi sudah ada, kemudian kita jual, ternyata kemudian tidak laku, jadi seperti itu. Mungkin strateginya dulu disiapkan. Kira-kira gitu, Mas. Jadi ini harus, kalau ada jualan kopi, mungkin pakai strategi antara ABC itu jadi bagian, ya saya pikirkan gitu. Ya, jadi cukup cerdas gitu ya, bukan licik, cerdas. Iya betul, gitu dia pinter dia. Jadi makanya saya baca itu saya ketawa aja gitu. Ada 36 studi kasus. Ya, studi kasus seperti itu. Oke. Oh iya, Pak. Ini mungkin karena memang udah mendekati akhir ya. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup ini dari Pak Hari. Ya udah, alhamdulillah tutup aja. Ya, ada. Yang pertama, kawan sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa ya. Saya bersyukur bahwa silaturahim ini menjadi menyambungkan lagi kasih sayang kita gitu ya. Jadi silaturahim gitu, kasih sayang. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu nanti panjang umur kita gitu ya, banyak rezeki kita, banyak peluang gitu ya, dan tentunya tambah wawasan ya. Jadi setiap yang disampaikan penanya kan jadi wawasan, kita ada wawasan. Bertanya kan wawasan juga. Mas Agung nyampaikan ternyata Mas Agung ada orang Korea. Padahal saya itu punya teman orang Korea juga gitu. Nah, nanti saya tanya juga itu. Itu bisa nyambung ke sana juga gitu. Gitu. Artinya itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut berbisnis gitu. Yang penting punya mentor. Kalau mau berbisnis, punya mentor dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa nih. Networking itu sesuatu yang sangat dominan di dalam bisnis. Karena itu referensi, Mas. Lingkaran satu itu akan kena terus tuh, kena itu. Misalkan teman-teman. Saya kenal dengan Mas Fauzan sekarang. Mas Fauzan kenal Mas Fikri. Mas Fikri kenal sama Pak Zen. Pak Zen kenal Mas Nurul. Ketemu dengan Mas Misranto. Itu nyambung itu. Nanti ketemu itu. Nah, lingkaran-lingkaran ini itu akan menguatkan pada saat kita itu saling, kalau bahasanya itu kolaborasi dan sinergi itu dikuatkan di sana gitu. Karena masing-masing orang itu punya keunggulan. Kita masing-masing punya kelemahan, tapi kita juga punya keunggulan gitu.
keunggulan itu menutupi yang kelemahan itu ditutupi oleh yang keunggulan itu, sehingga sinergi ini menjadi bagian penting dalam kita menguatkan baik itu kerja kita atau bisnis kita gitu. Contohnya kalau misalnya kita ada kawan direktur, ya kalau kita bawahannya kan kita dikuatkan oleh mereka. Kalau kita bisnis satu lebih sukses, artinya akan dikuatkan gitu. Kalau kita punya jaring lebih luas lagi, bisa membangun jejaring di tempat yang lainnya gitu. Nah, saya kira yang terakhir, jangan pernah putus belajar gitu. Meskipun kita sudah sepuh ya, saya udah hampir kepala 5 nih, Mas. Ya, tapi saya masih punya mentor dan saya harus tetap membutuhkan mentor terus gitu. Meskipun mentornya kadang lebih muda gitu. Karena kondisi sekarang itu anak muda dia pakai handphone seperti ini, merem dia bisa jalan itu. Merem itu gini, ini bisa jalan itu. Nah, merem ya, pakai merem gitu. Nah, kalau kita nggak bisa gitu. Lebih canggih anak muda itu, sehingga dia jadi mentor kita gitu. Nah, kita gaptek, anak kita lebih pintar kan gitu. Nah, dia mentor kita gitu. Jangan juga menjadi bagian bahwa umur itu dia hanya menang usia doang gitu. Tapi hanya menang usia aja loh. Gitu. Jadi kesuksesan itu bukan masalah umur atau tua atau tidak gitu. Ya udah, sukses itu ya udah, yang penting menikmati kehidupan ini, kemudian bisnis nyaman, seneng, bahagia, udah sukses gitu Mas. Jualan angkringan, happy, alhamdulillah sukses. Kemudian dia Mas Agung ke Korea, itu menjadi kesuksesan masing-masing. Karena sukses itu kan nambah satu gitu. Yang sukses sesungguhnya adalah sebetulnya pada saat investasi kita itu memang dicatat oleh Allah SWT di akhirat gitu. Nah, saya kira itu menjadi sukses yang sebenarnya gitu. Sehingga kenapa yang kemarin itu termasuk yang komisaris itu bulan kemarin saya mengundurkan diri dari komisaris. Jadi terakhir itu. Dan bulan April ini setelah Lebaran itu saya mengundurkan diri, tapi memegang saham di situ. Karena saya akan fokus di filantropi dalam sosial kemanusiaan dan dakwah. Jadi itu sudah jadi hanya punya saham saja gitu. Nah, karena ya udah 50 ke atas ya harapannya kita bisa lebih banyak kiprah di dalam sosial kemanusiaan gitu. Kira-kira begitu Mas Fauzan. Goalnya begitulah kira-kira. Terima kasih banyak. Mohon maaf ambil banyak salah, saya banyak ngomong banyak salah. Ya. Kalau ada yang salah nanti Jabri aja, Pak, kamu begini Pak, nyinggung saya. Nah, gitu. Boleh. Atau ketemu Jakarta kita ketemu nggak apa-apa. Subhanallah ya, Pak. Tadi dari awal sampai akhir, memang akhirnya kita diskusi, Pak. Betul kan? Ya, mungkin sedikit ini aja ya, sedikit merangkum ya. Karena apa yang kita lakukan di dalam bisnis itu tidak luput dari pertama jangan takut gitu ya. Mencoba dulu gitu. Berani, entah itu kita mau bekerja atau mau fokus untuk usaha ya. Yang penting jangan takut gitu ya. Kemudian agar lebih meyakinkan gitu ya. Kita memperbanyak guru gitu ya. Mentor siapapun bisa jadi mentor, siapapun bisa jadi guru kita walaupun entah itu lebih tua ataupun lebih muda gitu. Dan juga jangan lupa bahwa ada sumber lain gitu ya, itu buku. Main ke Gramedia, cari-cari gitu ya. Buka 2, beli 1. Ya kan? Ya semoga itu juga bisa jadi sarana kita gitu. Mungkin ilmu itu ada di sana juga. Kemudian juga setelah kita punya semuanya itu jangan lupa untuk kita juga memperluas networking kita gitu ya, jaringan kita gitu. Karena itu adalah hal yang cukup dominan dalam menunjang gitu ya, menunjang usaha kita, menunjang bisnis kita dan sebagainya. Karena di situ juga akan menjadi perputaran entah itu customer ataupun produk kita. Orang-orang kenalan kita di luar negeri bisa jadi tempat jualan kita, ataupun bahkan di luar negeri bisa jadi produsen kita. Dan juga jangan menyerah untuk belajar. Terus selama kita masih hidup gitu, umur berapapun terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Ya, itu mungkin sedikit kesimpulan ya. Ada satu yang terlewat Mas, Satu yang terlewat. Apa? Jadi sebaik-baiknya mentor itu adalah yang sejenis. Misalkan gini,
Kalau dia di konstruksi, mentor kita lah memang dia itu konstruksi gitu. Misalkan di kita usahanya ekspor nih. Nah, mentor kita yang memang udah canggih dalam ekspor gitu. Jadi itu sebaik-baiknya begitu. Lebih bagus begitu. Karena kita nanti tidak mengalami kesalahan yang sama gitu. Meskipun mentornya banyak, tapi yang sejenis Mas. Bagus tuh Mas. Gitu. Misalkan angkringan gitu. Ya mentornya yang memang dia punya angkringan, dia punya cabang banyak karena tinggal copy paste aja gitu. ATM lah gitu. Amati, tiru, dan modifikasi gitu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Oke, itu yang terakhir, Mas. Ya, oke, masih. Ya, jangan lupa untuk mencari mentor yang sejenis ya. Ya, betul. Yang sukses dan sejenis. Ya, yang ambruk ya. Oh ya. Mungkin kalau ambruk bisa cari pengalaman. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga kalian mengingatkan ya, insya Allah besok akan ada kelanjutan gitu ya dari ini. Jadi insya Allah ini bukan hanya sekali. Jadi memang agenda untuk kumpul entah itu teman-teman yang ada di luar, masih mahasiswa ataupun alumni gitu ya, dia bisa bersilaturahmi lagi. Nah, insya Allah besok untuk teman-teman gitu ya, masih akan ada agenda lagi. Ini lebih menarik gitu ya, terkait dengan fikih pernikahan. Fikih pernikahan, orientasi pernikahan. Ini untuk teman-teman yang mungkin ingin lebih belajar lagi atau mungkin bapak-bapak ustadz-ustadz yang juga ingin lebih. Itu ya insya Allah semoga bisa bermanfaat gitu ya. Insya Allah di waktu yang sama gitu ya, nanti akan ada Ustadz Dimas Anafatli gitu. Nah itu, nah, jadi mungkin sekian gitu ya kesempatan pada hari ini. Terima kasih banyak pada Pak Hari gitu ya, terima kasih banyak pada teman-teman ataupun alumni Ustadz gitu. Ustadz dari Ustadz gitu ya. Ya mungkin dari saya sekian ya. Kalau misalnya ada salah memang datangnya dari saya, segala kebenaran memang hanya datangnya dari Allah SWT. Sebelum kita akhiri gitu mungkin mari kita tutup gitu ya, dengan hamdalah gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak lupa doa kafaratul majelis. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Allahumma fiqillah komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya, sukses selalu. Enggak. Ketemu lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, moga-moga. Silakan.